Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, sehat dan afiat sehingga kita masih bisa melanjutkan perkuliahan ini. Dan tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, saudara kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat billah kita dapat menikmati indahnya Islam hingga saat ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dan sejarah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah seorang yang sudah tidak asing lagi, khususnya di Indonesia, karena umat Islam di Indonesia banyak yang bermadzhab Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di Gaza pada tahun 1500 Hijriah atau 767 sampai 820 Masehi dengan nama Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Quraisy. Dari namanya, beliau masih tergolong kerabat dari Rasulullah SAW melalui klaim Quraisy dari Bani Muthalib yang mana merupakan kakek Rasulullah SAW. Imam Syafi'i dikenal sebagai ulama besar yang cerdas. Bahkan di usia yang ke-15 tahun, keilmuan Imam Syafi'i sudah tertaruh dengan seorang mufti. Maka dari itu, saat ini sosoknya telah dianggap sebagai mufti besar Islam Sunni. Sebelum kelahirannya, Rasulullah SAW sudah jauh-jauh hari meramalkan tentang kelahiran seorang yang baik akhlaknya, cerdas akal pikirannya, dan kelak akan menjadi mujadid Islam, penerus perjuangan Rasulullah SAW. Yaitu setiap 100 tahun sekali Allah akan membangkitkan seorang pemimpin besar dari keturunanku, yaitu Quraisy, yang akan memperbarui keadaan umat dalam hal keagamaan. Adapun orang yang pertama adalah Umar bin Abdul Aziz, sedangkan pada abad kedua yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i. Pada usia 2 tahun, ibunda Imam Syafi'i, Fatimah binti Ubaidillah Al-Adiyah, membawa pulang beliau ke tanah airnya. Ketika itu kondisi Imam Syafi'i adalah seorang anak yatim yang ditinggal oleh ayahandanya ketika masih di dalam kandungan. Di Mekah, Imam Syafi'i dibesarkan oleh ibunya dengan sederhana dan bahkan serba kekurangan. Namun, di tengah kondisi ekonomi yang serba kurang, itu tidak membuat Imam Syafi'i putus asa, apalagi malas-malasan dalam menuntut ilmu. Bahkan saking cintanya terhadap ilmu, Imam Syafi'i selalu mencatat ilmu-ilmu yang didapat di tembikar, tulang belulang, serta pelepah kurma. Imam Syafi'i ada menulis sebuah syair soal pentingnya mencatat dan menulis ilmu pengetahuan yang didapat. Pengetahuan itu ibarat seperti binatang buruan yang jika ditangkap lekas diikat erat-erat. Suatu kebodohan bagi seorang pemburu jika berburu di hutan, setelah didapatinya buruan tersebut lalu dilepaskan. Begitu juga dengan ilmu. Imam Syafi'i banyak menghabiskan waktunya di Masjidil Haram untuk mempelajari
berbagai macam ilmu agama seperti ilmu fikih, Al-Quran, hadis, bahasa, sastra. Pada usia 7 tahun, Imam Syafi'i dapat menghafal Al-Quran 30 juz dengan lancar dan fasih. Inilah bukti kecerdasan otak dan akal budi yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Karena tak semua manusia yang memiliki kecerdasan otak bisa menghafal Al-Quran di usia semuda itu, kecuali jika Allah menghendakinya. Selain kecerdasannya, Imam Syafi'i juga dikenal sebagai imam yang rajin berkelana demi menuntut ilmu. Imam Syafi'i merupakan murid Imam Malik. Pada usia 10 tahun, Imam Syafi'i mampu menghafalkan kitab Muwatta yang disusun oleh Imam Malik. Kitab Muwatta ini kitabnya lebih tebal daripada Al-Quran. Dan kecintaannya pada kitab tersebut jugalah yang pada akhirnya menabuhkan kakinya ke Madinah untuk berguru dan nyantri kepada Imam Malik. Haus akan ilmu jugalah yang pada akhirnya membuat Imam Syafi'i memohon izin pada Imam Malik untuk menuntut ilmu kepada Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan, dan ulama-ulama lainnya yang ada di Irak. Tak hanya merestui, Imam Malik juga mengantarkan hingga ke Baqi dan membekali Imam Syafi'i dengan uang 45 dinar sebagai bentuk mengaminkan keinginan mulianya Imam Syafi'i untuk menuntut ilmu. Tercatat, Imam Syafi'i telah menuntut ilmu ke berbagai daerah. Selain Mekah, Madinah, dan Irak, Imam Syafi'i juga berkelana menuntut ilmu ke Baghdad, Persia, Yaman, hingga Mesir. Imam Syafi'i pernah bernasihat kepada para penuntut ilmu, yaitu, "Wahai saudaraku, ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan 6 perkara, yaitu yang pertama kecerdasan, yang kedua semangat, yang ketiga bersungguh-sungguh, yang keempat dirham atau sediakan keluarkan uang, yang kelima bersahabat dengan ustaz, yang keenam memerlukan waktu yang lama." Setelah 5 tahun tinggal di Mesir, inilah kemudian kondisi Imam Syafi'i mulai sakit-sakitan, dan pada akhirnya Imam besar Sunni itu wafat di sana pada tahun 204 Hijriah. Peninggalan hasanah keilmuan Imam Syafi'i pada Islam Sunni yaitu adanya mazhab Syafi'i yang dasar-dasarnya meliputi 5 hal: Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, dan istidlal. Mazhab Syafi'i juga dikenal dengan adanya pemahaman qaulul qadim dan qaulul jadid. Selain mazhab Syafi'i yang dikenal dan diamalkan oleh Islam Sunni, Imam Syafi'i juga meninggalkan karya-karya tulisnya yang begitu banyak. Salah satunya yang paling terkenal adalah kitab Al-Jadid yang terdiri dari 20 jilid. Semoga manaqib singkat mengenai Imam Syafi'i ini dapat memacu semangat kita untuk terus belajar dan tawadhu dengan apa yang kita raih demi kemaslahatan diri sendiri dan orang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.